dalam rangka nisfu Sya'ban. Yang pertama terkait dengan bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban ini kok gembira, ramai, dan bahkan nisfu Sya'ban juga diisi dengan kegiatan amaliyah tertentu. Yang pertama, hadirin jamaah Allah, adalah bulan turunnya kewajiban atau perintah bersolawat. Ini penting. Kewajiban atau perintah bersolawat. Solawat ini banyak sekali hikmahnya, fadilahnya. Di antaranya kalau panjenengan ingin mudah hajatnya, sing sering maca sholawat. Lancar urusan sing sering maca sholawat. Doa terkabul mustajabah sing akeh maca sholawat. Salah satu syarat doa pengen langsung bertembus Allah, sholawat. Rukun sholat baca sholawat. Maka tidak boleh sholawat dalam rukun sholat itu diganti dengan sholawat yang lainnya, tidak boleh. Jadi semua hafal sholat badan. Ketika setelah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diganti sholatullah salamullah, tidak boleh. Malah sholatnya batal. Maka sholawat. Nah, ini ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, yang seringkali ayat ini dibaca oleh para khatib. Bahkan panjenengan kalau mungkin ada acara ribaan, ini tidak terlewatkan bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Gusti Allah sholawatan, malaikat sholawatan. Ini perintah yang luar biasa. Sampai Gusti Allah turun tangan. Nih Gusti Allah perintah sholat, Gusti Allah boten sholat. Gusti Allah perintah haji, boten haji. Gusti Allah perintah zakat, boten hajat. Poso, boten poso. Tapi sholawat ini Gusti Allah turun tangan. Kok ngaten? Makanya jadinya sing akeh maca sholawat nek pengin dadi wong slamet donya akhirat. Sampai wong tuwa le hati-hati nek nandiane numpak kendaraan ojo lali maca sholawat. Ben selamat. Panjenengan iki gak ada dagangan atau mau temuti mau toko atau orang pikir laris sholawat sing kada. Ibu-ibu ngaten semawan apa masak kok pas kangge pengin barokah sing akeh maca sholawat. Senajan ternyata masakane gosok. Insyaallah rasa fried chicken. Kok ngaten Ustaz? Nggih insyaallah benten kualitasnya benten. Akhirnya bapak yang arek takok, "Bu, kok dongane sampeyan masak kok gosok?" Tapi senajan gosok Bu, tiba rasane itu barokah iso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sholawat ini sudah berapa triliun dibaca mulai dari gaji baginda Rasulullah SAW sampai sekarang. Sehari itu tidak tahu berapa miliar orang baca sholawat. Belum lagi satu orang mungkin ada yang 1.000, ada yang mungkin 2.000 dan macam-macam. Nah, sholawat. Nah, di dalam sholawat ini ada dua kategori. Satu keselamatan, yang dua rahmat. Jadi orang itu kalau baca sholawat, dua hal ini diperoleh orang yang ahli baca sholawat. Satu keselamatan, yang kedua rahmat kasih sayang Gusti Allah di sholawat. Maka Kanjeng Nabi merasa tersanjung, senengi pol di saat bulan Sya'ban ini ternyata ada perintah baca sholawat. Kanjeng Nabi semua, wah ternyata alhamdulillah penghargaan terhadap diri saya dengan baca sholawat. Nah sholawat itu bukan untuk Kanjeng Nabi, ngapunten. Pernah nanti kalau sampai akan panjenengan semua ganda cangkir. Cangkir itu isinya wis penuh. Itu kan Nabi dengan doa itu sama dengan ngisi cangkir isi penuh. Nah ketika cangkir itu penuh mesti kan meluber, tumpahnya kena kita, baliknya pada kita. Maka
Ustaz nang Gusti Allah kan maca selawat ini padha bawa diri jelas beda. Ya, itu mriku gambar fi'il mudhari yusalluna. Berarti terus fi'il mudhari itu lari-lari sekolah niku present continuous tense. Terus. Jadi Gusti Allah saiki selawatan. Nah, bedane Gusti Allah, malaikat dan kita itu beda. Kalau Gusti Allah memberikan pujian, rahmat, takdim dan Rasulullah, kalau kita mendoakan, yang doa itu kembali pada kita, termasuk malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa yang monumental, yang luar biasa lagi, yaitu perubahan arah kiblat. Ya, Kanjeng Nabi itu menghadap Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa itu 17 bulan 3 hari. Kanjeng Nabi merasa tidak nyaman, tidak enak, gundah gulana, kok madhep ini loh. Ini madhepnya orang Nasrani, orang Yahudi, gak nyaman aku madhep ini. Pengennya yang madhep nangka Ka'bah. Maka saat itu ketika Rasulullah SAW di saat 17 bulan 3 hari beliau masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian beliau waktu itu sholat di Masjid Qiblatain dan waktu itu sholat zuhur. Saat rakaat pertama dan kedua masih menghadap Baitul Maqdis. Rakaat ketiga dan 4 sudah menghadap Ka'bah. Tapi gak oleh di contoh, kemudian jadinya nyontoh. Dimampi kalau Pak Widodo mulu ya sholat zuhur madhep ngalor sih. Terus rakaat ketiga 4 madhep kilat berangsa. Itu hanya dilalui oleh Kanjeng Nabi sebagai syariat bahwa waktu itu Kanjeng Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardawnaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna anna al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ini ayat ini yang kemudian Kanjeng Nabi merasa senangipol dan tersanjung. Ternyata permintaan Kanjeng Nabi, tunggu Kanjeng Nabi diistijabahi, dikabulkan oleh Allah. Kanjeng Nabi suweneng, alhamdulillah. Akhir Kanjeng Nabi luapan senengnya itu beliau pada bulan Sya'ban ini ngakeh nopo kosong. Nah, ini diantaranya hal kebahagiaan Kanjeng Nabi. Nah, bahagianya ini mirip seperti kalau kita itu ternyata pengen bojo, kurang bojo, dituruti Gusti Allah, akhirnya dapat jojo, alhamdulillah. Semuanya pun, ya ampun sampai kami gak oleh jojo, padahal terus buka belangko, terus masak banner, gak oleh, tiba dituruti Gusti Allah oleh. Semuanya pun nikah suwe kata dia, ternyata kok gak oleh anak dituruti Gusti Allah padahal tinggal ejurite, kira-kira umur semua kata dia. Tiba dua anak senengi pol. Atau mungkin panjenengan dia dulu utang kepada seseorang, utang rojo lumayan. Tiba wong ini, Pak, Dek, Mas atau Bu, saya ini utang sampai tak lunasno. Masya Allah, senengi pol. Muka-muka ini mau ditekoni. Jadi dulu nasa semua kan jadi senang, alhamdulillah. Ternyata permintaan saya di Gusti Allah tidak menghadap Baitul Maqdis tapi menghadap kiblat. Yang terakhir, Kanjeng Nabi pernah ditantang oleh orang kafir untuk memecah atau membelah bulan. Kanjeng Nabi yang bikin mecah. Ya jaluk, tapi ojo belah bulan ini. Iya untuk aneh. Aku belah kayak apa? Masuk karo curi, masuk karo lagi. Piye belah? Akhirnya Kanjeng Nabi yang bermohon Gusti Allah, ya Allah, dengan turuti ya Allah, muga-muga yang jadi permintaan orang kafir Quraisy sehingga mereka menjadi iman dan perintah-perintah yang nanti akan disampaikan lewat perintah yang kau ajarkan ya Allah. Akhirnya muncullah surat Al-Qamar ayat 1,
yang berbunyi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya saat itu kiamat dan telah terbelah bulan. Terbelah betulan fisik, terbelah. Jadi, maka zaman itu, zaman Kanjeng Nabi turun ayat ini, itu Kanjeng Nabi sudah diberitahukan bahwa kiamat sudah dekat. Zaman Kanjeng Nabi, apa maneh saat iki tambah cewek kiamat. Kapan hari kan ada yang meramal ya, Mama Lia melamar bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Tiba sih 2022 terus lewat. Tiba wong di sini mati. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi zaman itu kan Nabi sudah menyampaikan bahwa kiamat sudah dekat, apalagi sekarang. Makanya si birokrasi dan cepat Nabi. Karena kedisian kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata menurut sosial media itu astronot dari Amerika atau kosmonot dari Rusia itu sempat ada yang ke bulan dan bulan itu ternyata betul terbelah dan bahkan ada yang bisa melihat besok di malam 15 atau 16 itu kabarnya bulan kalau dilihat cermati betul itu memang seolah-olah memang apa namanya terbelah. Bagi yang penglihatannya masih bagus atau dengan pakai teleskop itu malah kelihatan bulan betul-betul terbelah. Dan kabar seperti ini tidak mungkin wujud sebab dari Al-Quran bukan dari Al-Quran. Gitu. Kalau dari Al-Quran kadang wujudnya kadang benar. Tingkat wujudinya dan tingkat benarnya itu tidak jelas. Tapi ini Al-Quran pasti benar. Soalnya saking Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka bahagianya Kanjeng Nabi, senangnya Kanjeng Nabi, ada riwayat yang berbunyi innar rajaba syahrullah. Yang saya meneliti memang hadisnya doib. Sesungguhnya Rajab adalah bulan Gusti Allah karena Asyurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan saya. Maka Kanjeng Nabi ngakeh-ngakeh nopo poso. Wa Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umat saya. Maka Kanjeng Nabi ku paling akeh di bulan Sya'ban ini puasa. Paling kathah melaksanakan ibadah berupa puasa hampir 1 bulan penuh. Mirip seperti panjenengan jamaah masjid Al-Ittihad, rajin poso. Kanjeng itu sergap poso. Mirip panjenengan sergap poso. Ini bulan Ramadan, ini bulan Ramadan sergap poso. Nah, mestinya kita ini ya bulan Sya'ban ini akeh poso. Kenapa? Segala amal ibadah termasuk Senin Kemis yang tidak diberitahukan fadilahnya yang nomor-nomor termasuk bulan Sya'ban ini itu biasanya malah pahalanya dan keistimewaannya malah semakin hebat. Kalau diberitahukan itu kan kadang ada tendensi. Jadi kita ini kadang memang imannya kan iman ecek-ecek, iman TK. Ini gak diiming-iming dengan fadilah keistimewaan bahasanya gak pateo semangat. Nah, Kanjeng Nabi itu Sya'ban itu memang tidak diberitahukan fadilahnya, tapi insya Allah dan saya tulis itu insya Allah lebih hebat dan lebih dahsyat itu dalam segi ritual ibadah karena ikhlasnya tingkat tinggi. Nah, ini di bulan Sya'ban Kanjeng Nabi sekarang amaliyah di bulan nisfu Sya'ban apa saja yang perlu kita kerjakan. Memang redaksi hadisnya ya tidak begitu banyak memberikan referensi hadis ini, tapi para ulama-ulama memberikan amal yang salafus sholeh yang tidak salah kalau dikerjakan. Pertama, membaca doa nisfu Sya'ban. Memang dari ulama. Insya Allah besok karena kemarin sempat diminta sama Pak Widodo, insya Allah nanti saya bimbing kita baca Yasin bersama-sama
sekaligus baca doa nisfu Sya'ban. Dan nanti akan saya tinggal di sini, saya berikan kalau saya tidak lupa beri doa nisfu Sya'ban yang besar. Itu doa nisfu Sya'ban. Tapi memang redaksi dari ulama dikerjakan tidak apa-apa, bagus, namanya doa. Ngakak-ngakaknya doa itu tidak ada salahnya. Yang kedua, memang saran dari para ulama-ulama itu kalau bisa puasa Rabu, Kamis, Jumat, yaitu Ayyamul Bid. Sekarang ini 14, besok 15, Jumatnya 16. Nek iso, lan nek kuat. Tapi nek gak kuat, ya tidak apa-apa jadi sunnah. Ya dadanya besok, kalau bisa besok puasa. Tapi tidak puasa, ya tidak salah. Kemudian kan dengan punya kebutuhan masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. BPI jadi kuli batu sing suworo, maka ya dengan puasa gak kuat. Tapi kalau dengan ada kesempatan puasa, bagus. Apa namanya? Yang berikutnya membaca Al-Quran, khususnya surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Apakah berdasarnya di Sya'ban tidak ada? Tapi kebetulan besok itu malam Jumat. Terus nisfu Sya'ban itu paling bagus diisi dengan baca Quran. Salah satunya adalah baca Yasin. Yang niatnya adalah ketika baca Yasin itu disarankan 3 kali. Niat yang pertama supaya diberikan umur panjang yang barokah. Niat yang kedua dijauhkan dari segala bala dan rezekinya halal banyak barokah. Yang ketiga, diniatkan tidak tergantung hidupnya pada orang lain serta diberikan akhir hayat husnul khotimah. Maka ini ijazah. Insya Allah pernah sampaikan di sini, tapi mungkin antara ingat dan lupa, antara ingin ada lali. Jenengan kalau baca Yasin, ini ijazah. Ketika jenengan baca kun fayakun, itu jenengan kerentekan lintaskan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Kemudian jenengan jaluk macam-macam. Tapi kun fayakun dowo, kun jaluk sugih, jaluk anda, sudah. Karena apa? Itu tetap bacaan ikhfa. Ikhfa itu maksimal untuk dengunya atau samar-samarnya 2 harokat. Jadi semua ini mintanya panjang umur barokah. Kun fayakun, lintaskan panjang umur barokah. Kun fayakun. Nanti pakai yang berikutnya, kun fayakun berikutnya atau Yasin berikutnya, doa yang berikutnya. Maka paling bagus besok itu dibimbing nanti pada Yasin kita kerjakan dalam hati ketika baca kun fayakun adalah untuk fadilah ini atau minta doa ini. Nanti Yasin berikutnya dibimbing lagi setelah selesai berjauh, mari kita baca Fatihah yang kita harapkan kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hajat yang kedua, nanti hajat yang ketiga. Itu seperti itu. Kalau dengan baca sendiri, ya ketika punya hajat sendiri silakan lintaskan. Semua pengen anaknya soleh-solehan, kun fayakun ya Allah berikan anak saya soleh-solehan, kun fayakun nyarutan, kun fayakun laris dagangan, kun fayakun duit rumah, kun fayakun duit kendaraan dan seterusnya. Itu jadi kebanggaan. Tapi satu hajat yang jadinya kira-kira penting, jodoh hajatnya, tidak bacaannya malah salah. Kun fayakun pukul-pukul masih ditambah gede tambah unggul, sakit mau. Kompak, sama ditambah jauh tambah gede. Boyo apa caranya itu siapa? Kau masih dipindah nanti mana? Yang keempat, zikir, sholawat, istighfar. Maka ada ulama juga yang menyerukan kalau bisa baca zikir, sholawat, istighfar. Cuma kalau seringkali saya ukur nih, baca Yasin mawon 3 kali ini dengan baca Yasin yang tidak banter-banter standar. Ya, karena kalau baca Yasin banter-banter ya siji mana gampangan. Iso-iso sing maca iso banter, makmumi jamaah gak banter iso banter, kalah banter. Iso maca banter gampang. Ya, tapi bagaimana antara imam atau yang ngajak sama jamaah podo enak, podo pasti. Maka baca santai ya standar itu baca 3
kali standar kita nih setelah Badiah Yasin 3 itu pas mendekati waktu Isya, kira-kira kurang 5-7 menit itu pas dengan doanya. Kalau bisa nanti disiapkan Pak Widodo, jangan ini tapi siapkan snack supaya jamaahnya semangat. Rata-rata di tempat saya itu disiapkan snack ya, tidak terserah apa jajan atau kondangan nasi malah bagus, cukup jangan buka bareng di ini bosok malah barokah. Misalkan kan baca dikir sholawat istighfar. Ini kalau kemudian dituruti baca dikir sholawat istighfar itu tidak lutut, karena ulama menyampaikan kalau bisa 100 istighfar ini 100, sholawat ini 100, itu baca subhanallah bihamdihi ini 100, wah tidak lutut. Isu-isu isya ini terang, maka besok baca Yasin itu sudah bagus, karena maghrib sampai isya itu durasi bahasa Yasin 3 kali cukup. Nah, sekarang terkait dengan sholat, tidak ada sholat nisfu sabar, tidak ada. Dalilnya jadinya tidak ada. Dari sampai elek tidak ada. Nisfu sabarnya ada. Nisfu sabar, nisfu itu pertengahan sabar, bulan sabar. Nisfu Rajab ya ada, bulan pertengahan bulan Rajab. Nisfu Ramadan ya ada. Maka jangan salah, benar. Tidak ada nisfu sabar. Jadi sopo tengah bulan itu ada. Buktinya tanggalan itu ada. Kalau ada orang permasalahkan tengah bulan, sekarang bulan Maret tanggal 17, berarti pertanyaannya kemarin pasti ada itu. Nah, sholat yang diperbolehkan apa? Sholat yang memang sandarannya pada baginda Rasulullah SAW, sholat hajat, sholat awabi di antara maghrib sama isya itu disunahkan sholat 6 rakaat. Kemudian kalau urut 6 rakaat itu sholat awabi, sholat bagi orang-orang yang ingin taubatnya diterima. Itu apa namanya sholat awabi. Suratnya dibaca bebas. Yang jelas Fatihah jangan lupa. Setelah itu suratnya jadi bebas. Pokoknya ojo surat tanah atau surat cinta, salah. Apalagi surat lamaran atau surat lowongan tidak boleh. Harus surat Al-Quran. Sholat hajat, tasbih, mutlak, tahajud, witir boleh, karena durasi nisfu Syaban mulai dari habis maghrib sampai subuh itu nisfu Syaban. Itu terkait dengan amalia yang barangkali besok kita perlu kita persiapkan dan kita kerjakan. Sebetulnya ada amalia yang menarik ini, khususnya yang para NU nanti termasuk di tempat saya. Itu menjelang Ramadan kan banyak orang yang ziarah atau ke makamnya orang tua masing-masing. Biasanya bagi yang sempat, kalau yang tidak sempat bagus jika difasilitasi oleh masjid dalam bentuk tahlil kubro. Tempat saya biasanya gitu, tahlil kubro diberikan edaran ke jamaah, siapa yang mau berminat diambil, dan kalau bisa diambil semuanya. Nanti kita doakan bersama-sama siapa yang orang tuanya, familinya sudah meninggal dunia, ada berapa ini kita bacakan di depan. Kemudian di situ dengan kasih infak. Infak itu digunakan untuk proses kegiatan Ramadan. Biasanya dapatnya banyak kok gitu. Dapatnya banyak. Cuma memang ya harus siap yang bagian baca Fatihah. Biasanya di tempat saya itu baca Fatihah sampai 170 lembar. Jadi yang ini mencari bila hadir apa namanya dilalui keluar. Jadi jenisnya pertama dari keluarga katakanlah Pak Widodo, dilalui siapa Al-Fatihah. Kemudian keluarga dari Pak Ahmad, Fatihah, siapa yang dipanggil itu bagus dan nyaman, enak, difasilitasi oleh masjid. Kayaknya masjid ini kan belum mengadakan dan perlu diinisiasi. Itu jadi kebiasaan setiap mendekati Ramadan kirim bunga bareng, sangat bagus. Tapi ya itu dari hasil itu ada sebagian yang diberikan digunakan untuk konsumsi. Maksudnya digunakan ke Ramadan semuanya ada konsumsi, sehingga bagian si moco itu
mojo Fatihah kan sampai nyake itu komanan bagian makanan. Ini dilihat kan kayak apa ya digunungi wong akeh. Biasanya mau sekolah yang akeh dibaik dia ngombe toh. Maka seperti itu bagus sekali. Ya, yang baca nanti disediakan ada berapa orang yang baca itu usulan dan sekaligus barangkali bisa dijalankan bagus mendekati Ramadan untuk menggalang dana persiapan kegiatan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Barangkali ada. Mengenai perubahan arah kiblat, saya pernah baca itu perintah itu pada saat Isra Mi'raj ada di perintah sholat dengan arahnya kiblat katanya ada pada saat perintah Isra Mi'raj bukan yang benar. Terima kasih. Tidak tahu kalau itu, saya belum dapat informasi kalau Isra Mi'raj, tapi yang jelas informasi yang saya dapat dari guru-guru yang valid itu di bulan Syaban ada perubahan arah kiblat pada bulan Syaban. Nanti kalau memang ada informasi seperti itu ya coba kita cari. Oh ya, kalau kita sholat bisa jawab. Kalau kita sholat bisa jawab kanjeng Nabi. Kalau itu dapat perintah sholat dan menurut riwayat kanjeng Nabi imami seluruh nabi. Jadi imamnya itu ya. Tapi kalau pas Isra Mi'raj ada perubahan kiblat. Saya belum baca dan informasi yang saya terima belum seperti itu. Yang ada itu adalah kanjeng Nabi berubah arah kiblat. Karena kalau Isra Mi'raj tidak mungkin juga. Karena kanjeng Nabi kan posisi kan di menghadap Gusti Allah kan gitu. Kalau logikanya kanjeng Nabi kan Isra Mi'raj kan menghadap Gusti Allah dan itu melaksanakan proses pertemuan dengan Gusti Allah yang dibantu oleh mereka itu tapi tidak mampu. Jadi itu masuk di langit ke satu atau kedua, kemudian bertemu dengan para nabi dan macam-macam ceritanya. Tapi jelas kalau Isra Mi'raj kayaknya tidak menurut perhitungan tadi itu. Sebab kanjeng Nabi masih Isra Mi'raj, katakan tidak mungkin langsung berubah kiblat. Nah ternyata menurut riwayat yang valid yang kuat itu ya pada bulan Syaban. Ada lagi yang lain? Monggo barangkali ada terkait dengan bulan Syaban termasuk persiapan besok. Ini pernah ada yang ngasih penjelasan langsung ditembak. Tolong sebutkan hadis riwayat apa yang amalan-amalan yang langsung yang besar jadi takut karena nggak punya data untuk amalan dibilang ini ada perintahnya hadisnya gitu gimana? Jadi ada dasar hukumnya gitu. Yang apa? Mengenai ini amalan-amalan bahwa di itu akan ada pahalanya sekian kali. Itu dasarnya dari mana? Gitu. Jadi gini, nisfu Syaban itu perintahnya dalam beberapa hadis yang sahih memang tidak seperti ini. Ini para ulama menggabungkan bahwa nisfu Syaban itu paling bagus diisi dengan amaliyah ibadah. Itu memang ada redaksi hadis demikian. Nah para ulama kemudian mengkaji ibadah yang paling bagus diantaranya adalah baca Quran. Nah diturunkan lagi oleh para ulama paling bagus malam itu adalah baca surat Yasin. Itu para ulama demikian. Dan Yasin paling bagus itu untuk membuat suasana nyaman diwaca bareng dengan jamaah yang ada dan rata-rata itu adalah baca Yasin 3 kali. Adapun perintah baca Yasin 3 kali tidak ada. Tidak ada, hadisnya tidak ada kalau dengan cari. Cuma bagusnya baca itu. Di samping itu, besok itu adalah malam Jumat. Bagus sekali kalau baca Yasin. Syukur-syukur jadinya lanjutkan ke baca surat Kahfi, malah bagus. Nek kuat, nek cover. Kalau tidak ya besoknya. Jadi malam Jumat itu bagusnya baca Yasin, kemudian baca surat Kahfi. Itu termasuk surat Al-Mulk. Itu bagus. Nah, ngapunten orang-orang itu malam Jumat itu biasa diisi dengan tahlilan. Nah bacaan tahlilan semuanya itu ada dasarnya, ada dalilnya semua. Tapi terpisah, tidak langsung
malam Jumat bagusnya tanya nggak ada, dengan delay sampai akhirnya ketemu. Tapi semua bacaan yang disusun oleh para ulama termasuk Sunan Kalijogo yang merubah waktu itu acara pertemuan dengan orang-orang, termasuk ngisi orang yang mati itu dulu ngaku tadi dengan remi, mereka ambil remi yang nggak rasa-rasa. Akhirnya Sunan Kalijogo juga ganti dengan pakai apa? Kanjeng Sunan Kalijogo pakai dengan ini, saya bimbing baca surat Al-Fatihah ada dasarnya, baca surat Yasin juga ada dasarnya. Man qara'a Yasin liman qul'anka, siapa yang baca Yasin tergantung tujuannya apa, itu ada dasarnya. Fatihah termasuk itu. Nah, termasuk Fatihah Yasin itu juga jantungnya Al-Quran. Maka tidak salah ketika Yesus ada di situ. Tidak salah ketika ada acara tahlilan itu diisi dengan bacaan Yasin dan beberapa doa-doa yang disusun oleh para ulama. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai Subhanallah bihamdi Subhanallah. Itu ada jasanya semuanya. Siapa yang baca itu adalah bacaan yang disenangi Gusti Allah, mudah dibaca, terus memberatkan amal timbangan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu loh timbangan amal berat yang luar biasa. Gusti Allah SWT tapi ringan untuk diucapkan. Maka caranya para ulama supaya kita gampang bacanya diredaksikan dalam bentuk tahlilan diwaca bareng. Jadi jadinya tak nyongkok, ternyata amal ibadah itu semuanya bernilai luar biasa, termasuk baca kursi dan lain sebagainya. Tuh. Ada lagi yang lain? Menjadi sekian pertanyaan. Keluar kata paten ini sekarang sekian pertanyaan. Dan pertanyaan. Nanti insya Allah pada pertemuan besok 3-4 kali dilakukan sama Pak Widodo kemarin, yaitu Selasa, Rabu, Selasa, Rabu. Kita nanti khusus bahas Ramadan. Supaya nanti perjalanan ketika Ramadan juga ada persiapan bagaimana mengisi Ramadan secara maksimal. Persiapan apa saja. Nanti pas Ramadan itu sudah siap. Memang para ulama itu paling bagus. Rojab itu sudah mulai latihan puasa. Sabar juga demikian, karena seringkali sabar itu terlupakan. Rojab banyak posoni, sabar ini lari. Akhir Ramadan untuk kebutuhan kota. Ada lagi yang lain? Barangkali ada. Monggo barangkali ada yang ingin tanyakan. Di besok kalau bisa dengan puasa, kalau kuat, kalau tidak kita baca bareng-bareng baca surat Yasin sebagai bentuk niru gayanya para salafus saleh. Yang moga-moga harapan kita bersama seperti doa-doa yang kita sampaikan dalam surat Yasin itu ketika kun fayakun, baca itu moga-moga apa yang menjadi hajat kita bersama secara kolektif dituruti kalian Gusti Allah. Dan doa-doa di sini itu semuanya bagus. Ketika baca Yasin keinginan semuanya bagus. Di antaranya kan umur panjang, barokah, dijauhkan dari bala musibah yang saat ini gempa itu sampai detik ini silih berganti. Ada yang 9,7, ada yang 6,7, itu silih berganti di Indonesia. Luar biasa. Kita berlindung dari itu semuanya. Tapi insya Allah saya amat yakin di Surabaya ini insya Allah dijaga Gusti Allah. Ya karena kita termasuk ahli ibadah. Yang kedua, di Surabaya ini banyak masjid. Yang ketiga, banyak pondok pesantren, banyak TPI. Itu cara kita untuk meredam murka di Gusti Allah. Dan dengan termasuk ngaji ini meredam murka di Gusti Allah. Diistiqomahkan sampai nanti akhir hayat Allahumma amin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang mau doa kafaratul majelis, moga-moga
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.